Nah, karenanya para Purbalingga belum dengar ya, sekarang hitungannya per menit. Gini. Oke, saya hanya ingin sampaikan rumusan sederhana terkait pendidikan anak. Karena bicara TPQ Al-Quran, ini Al-Quran ini pendidikan dasar. Nanti kita kaitkan kalau waktunya mencukupi, kalau nggak mencukupi ya kapan-kapan ngundang lagi lah. Jangan sampai anak itu nggak bisa baca Al-Quran, Bu. Jangan sampai anak nggak bisa baca Al-Quran. Ini sekarang yang lagi memprihatinkan pula, anak sekarang itu belajar Al-Quran cepat bisa dibanding anak dulu. Cepat bisa anak sekarang, karena sekarang banyak metode-metode praktis, metode cepat cara belajar Al-Quran. Betul? Betul? Kalau dulu, Masya Allah, dulu itu semua rata-rata pakai Qaidah Baghdadiyah itu. Kalau di daerah saya namanya turutan. Di sini apa? Sami ke? Dulu kan gitu. Ngaji Quran itu pakai Qaidah Baghdadiyah, pakai turutan. Mulai menghafal huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dandang, rusa. Dal, dal, ro, za, sin, shin, sob, dot, po, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Dulu terus naik pelajarannya alif fathah, alif kasroh, i, alif dhamma, u, ba fathah, ba kasroh, bi, ba dhamma, bu, kaf fathah, ka, kaf kasroh, ki, kaf dhamma, ku, mim fathah, ma, ta fathah, ta, mim dhamma, mu. Nembe iki nyonge di mata-matake jamaah ki. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah love ya dhamma you. I love you too. Oh no. Dulu begitu kok ngajinya. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasroh mis ya dhamma you. Aku juga kangen kok sama kamu. Dulu kan begitu ngajinya. Kalau turutan sudah khatam, baru mulai mancek ngaji Al-Quran. Itu ngaji Qurannya ngedep kiai, ngedep bunyai, musyafahah, per huruf disetorkan, tidak disebut khatam, tidak dinyatakan khatam sebelum 114 surah 30 juz utuh semuanya dibaca setoran di hadapan gurunya. Utuh 114 surat 30 juz setoran semua di hadapan gurunya, nggak ada satu huruf pun yang terlewatkan, baru dinyatakan khatam, baru diselamati. Betul? Dulu begitu, sekarang ndak. Wong belajar 6 jilid sudah wisuda. Pakai toga, dapat piagam. Ngono ibune leh bangga, anakku wis wisuda Al-Quran, wisuda pret. 6 jilid tok itu dianggap udah khatam, dianggap udah lulus. Makanya anak sekarang cepat bisa belajar dan baca Qur'annya, tapi cepat melupakan pula. Setelah bisa membaca, apakah terbiasa membacanya? Kalau dulu karena untuk bisa membaca Quran itu susahnya luar biasa, berat. Jadi perjuangan berat bisa lancar baca Quran itu, sehingga begitu bisa dipertahankan dan rutin. Ramadan itu kalau tadarus Al-Quran habis taraweh sampai sahur dulu, betul? Sekarang mana ada anak-anak muda mau tadarusan Quran, langka kalaupun ada. Ngadeg opo ngene iki. Nah,
Begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbaknya langsung tepuk tangan. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Sembuh. Lah ini maaf. Terus anak dulu setelah khatam ngaji Al-Quran 30 juz, lanjut belajar plus tajwidnya itu udah dihafalin tajwidnya itu, mulai Syifaul Jinan, Tuhfatul Atfal, munggah terus. Habis itu ngaji kitab, lanjut sampai rabi masih ngaji kalau anak dulu. Betul? Sekarang habis wisuda TPQ Arina Manasikana 6 jilid tok, udah nggak mau ngaji sekarang. Usia SMP, usia MTS, anak-anak sekarang udah banyak yang nggak mau ngaji. Pokoknya SD, MI masih mau ngaji, tapi kalau udah SMP, MTS mulai udah nggak mau ngaji. Betul? Makanya saran saya, solusi terbaik pendidikan anak akhir-akhir ini adalah pondok pesantren. Sekolah iya, sekolah di pondok pesantren. Ngono, sekolah neng pondok, ojo mondok neng sekolahan. Coba sekolah neng pondok karo mondok neng sekolahan sama apa beda? Oh, beda. Iki ilmu balaghah niki. Padha karo lho. Gede ndase ambek ndase gede. Sama apa beda? Oh, beda. Kalau gede ndase itu orang sombong, besar kepala itu orang sombong. Lah nek ndase gede emang kepalanya besar. Jadi ukurannya ndas wi gede. Mboh. Modele ora patek ngaji kok. Sekolah neng pondok sama mondok neng sekolahan itu beda. Kalau sekolah neng pondok ya sekolah, tapi sekolahnya di lingkup pondok pesantren, sehingga anak-anak bukan hanya sekolah formal saja, lanjut ngaji diniyahnya, bukan hanya dididik ngaji diniyah, langsung praktek akhlakul karimah, dibimbing sama ustadz-ustadzahnya, diawasi sama pengurus-pengurusnya, didoakan bunyainya, diriyadhoi sama kiainya. Alhamdulillah. Wong kene modele kaya ora tau diudani kok. Salahe panitia nggak mau bondo, coba dikasih tenda kan tenang. Ini panitia ngirit ini, nggak usah keplok, wong dirimu ya gak nyumbang. Tenda itu ya nyewa. Ya enggak jadi hujan. Kalau belum selesai ngajinya enggak jadi hujan. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah. Tuh, kasihan nanti kalau basah sampai BH-nya. Itu ada yang udah persiapan kemulan plastik itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu udah taring ke saya, ini waktunya udah mepet. Di antara keistimewaannya Al-Quran dulu, sebelum nanti kita ke rumusan sederhana yang saya janjikan, kalau tidak cukup waktunya sekali lagi saya mohon maaf ya, kapan-kapan lagi. Di antara keistimewaannya Al-Quran, yang setebal itu, sebanyak itu, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang setebal Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi kalau Quran bisa, sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran,
lomba hafalan kitab suci Al-Quran, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Rasa-rasanya kok belum pernah ada ya lomba hafalan kitab suci agama lain. Jenengan nate pireng lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka? Karena sepinter-pinternya pemeluk agama lain gak bakal ada yang bisa hafal kitab sucinya utuh, tidak ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebal, begitu banyak, ayatnya banyak yang mirip-mirip, itu lo bisa dihafal. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin. Malah banyak kok anak-anak itu yang masih umur 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Banyak itu anak umur 8 tahun, 9 tahun, apalagi anak-anak umur 57 tahun yang sekarang kemulan plastik itu. Udah hafal berapa juz, Bu? Hah? Loh, kan ibu-ibu sini banyak hafal juz mangga, juz apel. Anyel aku ini. Malah ada orang yang maaf punya keterbatasan penglihatan, sama Allah ditakdir nggak bisa melihat. Mbok rati reken aku rati gatekke kok. Lanjut apa ndak? Oke. Banyak orang yang tidak bisa melihat, ditakdir buta sama Allah, tapi hafal Quran 30 juz utuh, nggak ada yang kelewatan satu huruf pun. Itu yang nggak bisa ngelihat. Lah yang matanya melorok kayak yang ada di depan saya sekarang, orangnya payungan itu malah plastik lemek gue payungan. Memang Quran itu mukjizat, dan mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran. Terbesar kedua Isra Mi'raj. Kapan-kapan naik tak terangno. Di saat mukjizat dari semua nabi dan rasul sekarang sudah nggak ada. Tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat. Al-Quran nggak akan hilang, Al-Quran nggak mungkin bisa dirubah. Kalaupun ada yang berupaya merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saja Al-Quran dirubah, pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami sendiri yang menjaganya. Bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Quran diantaranya melalui para penghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, Al-Quran itu tetap ada sampai kiamat, bahkan sampai di surga. Quran tetap ada. Mang titeni benjang Bapak Ibu, mbok menawi panjenengan niki kok sios mlebu swarga, menawi sios kok amin. Sios duka mboten, ketingale mboten sios, wong dikei ngaji umek perkara nata plastik. Lanjut mboten niki. Duh, kalau minta lanjut perhatiin dong. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau dicuekin. Aku jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini tuh demi kamu sayang. Kok kamu nyuekin aku sih? Halo? Halo? Lanjut boten? Oke.
Misalnya jenengan benjang kok sido mlebu swarga, di sana masih tetap ada Al-Qur'an. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain sekarang udah nggak ada. Mukjizat nabi-nabi yang lain bahkan sekarang udah bisa diterjemah dalam sainitas modern, ilmu pengetahuan modern. Contoh, ya Allah, berarti ini ngajinya udah disuruh selesai ini berarti. Bentar ya Allah, nanti kita minta ke Allah supaya hujannya reda. Tapi tolong diperhatikan dulu. Mukjizat dari para nabi dan para rasul semuanya selain Al-Qur'an itu sekarang udah nggak ada, udah bisa diterjemah bahkan dengan ilmu pengetahuan modern. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat, kalau dipukulkan ke Laut Merah, jedet, lautan terbelah, terbentang jembatan, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang udah bisa diterjemah. Antara Surabaya dengan Madura itu ada selat yang sangat lebar. Sekarang udah ada jembatan namanya Suramadu, lebih panjang daripada jembatan Nabi Musa. Halo? Ya Allah. Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa bicara dalam bahasa binatang. Sekarang pemain-pemain sirkus yo bisa. Binatang-binatang diperintah apa? Ngikut tok. Nabi Ibrahim punya mukjizat, dibakar api ndak mempan. Kabare limbat yo ngono. Ya Allah, ya Allah. Mukjizat Al-Qur'an midad ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun di antara bentuk kemuliaan Al-Qur'an, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Al-Quran itu sangat mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari semua malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Turunnya pada bulan suci Ramadan, maka dari semua bulan-bulan yang ada, Ramadan menjadi bulan yang paling. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Maka dari semua malam yang ada di jagat raya semesta ini, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga tempat manapun di permukaan bumi yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling. Orang yang mau mengajar Al-Quran pasti menjadi orang yang mau mengaji, mempelajari Al-Quran pasti menjadi orang yang. Orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran pasti menjadi orang tua yang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pejabat yang dukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran juga akan menjadi pejabat yang nek nyumbang. Maka untuk itu mohon keikhlasan Bapak Ibu panjenengan semua dan seluruh jamaah. Ini ada permintaan dari pengurus, dari panitia, infak panjenengan semua yang dijariahkan untuk TPQ Arina
manasikana. Berapapun nanti yang panjenengan infakkan akan bernilai jariyah. Artinya jariyah itu mengalir, pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Sekali panjenengan ngasih ini nanti, maka panjenengan sudah dapat pahala, dan itu enggak henti-henti, terus pahalanya sampai kiamat. Alhamdulillah. Oke, sampean misalnya sedekah kepada pengemis misalnya, ya ketika sampean sedekah itu dapat pahala, tapi setelah itu selesai. Beda dengan jariyah ke TPQ, ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid, itu terus dan terus selama TPQ arina manasikana masih digunakan untuk proses belajar mengajar, lebih-lebih belajar Al-Quran. Selama itu pula jenengan terus dapat pahalanya. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu, mohon siapkan infak terbaik panjenengan. Panitia segera keliling, panitia departemen pengemisan. Ya ndak apa-apa ngemis akhirat, justru panitia membantu kita, memudahkan kita, sambil kita bersolawat, sambil nunggu hujannya insya Allah reda sebentar lagi. Yuk sambil bersedekah, sambil bersolawat Bapak Ibu, sing ikhlas betul-betul, monggo bareng-bareng maca solawat Jibril dipandu sama grup solawat. Kok dibungkus wesan terbangnya. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Monggo panitianya keliling. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sareng-sareng sedaya jamaah bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oh
Muhammad. Mudah-mudahan semuanya termasuk min ahlil Quran. Setidaknya kita terus dibimbing Allah untuk rajin baca Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran itu punya kedudukan yang bergengsi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga bukan dalam arti pertalian darah, tapi keluarga dalam arti majazi. Keluarga dalam arti diperhatikan, disayangi, dan sangat dicintai. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Mendengar ini, para sahabat heran dan bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am, lillahi ahlun. Ya, Allah punya keluarga. Man haula, siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah itu adalah orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang banyak baca Quran dianggap sebagai keluarga Allah. Orang-orang yang rajin baca Quran, banyak baca Quran, sangat diperhatikan Allah, disayangi Allah, dicintai Allah. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah,
siapa saja yang memuliakan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Wa man ahanahum ahanahullah, dan barang siapa yang merendahkan, meremehkan keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan direndahkan, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Berarti orang yang rajin baca Quran sangat diperhatikan Allah, sangat dicintai Allah, dimuliakan Allah. Sampai pun siapa saja yang memuliakan pembaca Quran ikut jadi mulia, siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran ikut jadi remeh. Pembaca Quran itu dekat sama Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah fayaqra'il Quran. Nyun ngapun rondo okeh dalile, khawatir dianggap ora iso ngaji. Soalnya kayak rame mau ada wacana sertifikasi penceramah. Ini orang yang sertifikat untuk ceramah, Gus. Sampeyan barang iso ngaji pora. Nek ora sertifikat ora untuk ceramah. Halo. Halo. Siapa yang ingin bisa bercakap sama Allah? Siapa yang ingin bisa omong-omongan sama Allah? Baca Quran. Loh, baca Quran itu berarti omong-omongan kalian Gusti. Wong gak iso omong-omongan karo Gusti Allah. Gaya banget. Keren. Omong-omongan karo Gusti Allah. Maaf, sampean loh Bapak Ibu, baru bisa omong-omongan sama Pak Camat aja misalnya. Bangga. Wah, aku tadi omong-omongan sama Pak Camat lumayan lama, menulis bangga nih karuan. Baru bisa omong-omongan sama Pak Lurah lo bangga, apa ketemu lurah omong-omongan. Baru bisa omongan sama ketua PCNO bangga nih karuan, karena masa dekat. Padahal PCNO ya apa? Jabatan ora jelas. Harus bukti yang duit. Apalagi coba misal sampean bisa omong-omongan sama gubernur. Wah malah bangga. Apalagi coba sampean bisa omong-omongan sama presiden. Wah malah bangga. Lah ini langsung bukan hanya sekedar omong-omongan sama presiden, langsung sama Allah. Caranya baca Quran. Makanya ya ini jangan rame-rame. Orang yang ahli baca Quran itu sangat dekat dengan Allah karena dia sering omong-omongan sama Gusti. Orang dekat itu kan diantara tandanya sering ngomong-ngomongan. Mbah rati kateke kok. Siapa yang paling dekat sama bupati? Ya yang sering ngomong-ngomongan sama bupati, orang dekat. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama gubernur, ya orang dekatnya gubernur. Yang sering ngomong-ngomong sama presiden, ya orang dekatnya presiden. Yang sering ngomong-ngomongan sama Allah, berarti dia orang dekatnya Allah. Siapa? Orang yang rajin baca Quran. Mangkane wong sing ahli maca Quran iku benjing dina kiamat ndak usah bingung-bingung nyari alamat surga, ndak usah bingung, ndak usah sedih, nyantai. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat notifikasi dan Sherlock. Plus dijemput panitia untuk dituntun menuju ke surga. Alhamdulillah. Ndak jalan sendiri ke surga, diantar panitia. Enak, kan kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Lah ini ada panitia yang jemput, nggak mungkin kesasar. Berarti orang yang ahli baca Quran itu ada jaminan masuk surga. Iya, surganya yang kangen. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu kangen berat sama 4 kelompok manusia. Siapa saja? 1, talil Quran. Orang yang rajin baca Quran dikangeni surga. 2, wahafizil lisan. Orang yang pandai menjaga lesannya, omongannya itu manfaat, omongannya itu ngelegakne, tidak menyakiti orang. Omongannya banyak zikirnya, pokoknya banyak ilmu, banyak hikmah, banyak manfaat. Halo. 3, wa mut'imil ji'an.
yang suka memberi makan, berarti orang yang dermawan, wong lomo. Lek wong pelit ora bakal iso mlebu swarga. Kabare iki aku ya diomongi wong. Di pintu surga itu ada tulisannya, sekali lagi iki ya kabare wae. Podo-podo belum kesana kok. Anti muharramatun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala tayyus. Ayo sok dibuktikan bareng-bareng, bener nggak ada tulisan kayak gitu? Halo? Di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun alal bakhil. Surga, kamu haram ditempati orang bakhil, wong cetil, wong pelit. Makanya yang dikangeni surga tadi ketika siapa? Yang suka memberi makan, artinya wong loman. Yang keempat, wasya'imina fi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini yang sesuai dengan materi kita malam ini. Pertama, talil Quran, orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Makanya Masya Allah, harapan dan doa saya semoga ke depan TPQ Arina Manasikana ini berkembang menjadi madrasah Al-Quran, terus menjadi lembaga tahfidzil Quran. Jadi anak-anak bukan hanya belajar membaca, tapi menghafal Al-Quran. Setelah hafal juga menjadi pengamal Al-Quran. Demikian, udah jam 9 lewat 27 menit. Bahkan tadi perjanjiannya panitia saya ngaji selesainya jam 21. Ini kan udah jam 9 lewat 27 menit. Nanti perjalanan saya ke Purwokerto kurang lebih masih 45 menit. Aku tahu kamu itu berat banget mau pisah sama aku. Tapi gimana sayang, kita dibatasi oleh waktu. Ya sebenarnya sih aku pengen berlama-lama sama kamu. Apa? Sarung mangga? Oh ternyata Purbalingga juga kenal sarung mangga. Nah, sekarang siapa yang bisa setidaknya baca Quran dengan tartil atau syukur-syukur pakai dilakukan kira, ayo tak kasih hadiah sarung mangga minimal. Loh ini acaranya TPQ kok bacanya harus tartil benar. Ayo baca Quran dengan tartil benar atau dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo, ada enggak? Lah itu anak kecil itu, kasih mic tolong. Atau kalau bisa anaknya ke sini bisa enggak? Anaknya bisa enggak ke sini? Nah sini sayang. Ayo ada lagi. Halo. Benar itu, benar. Ya udah nanti yang satunya di situ aja, nggak usah ke sini, enggak apa-apa. Atau itu mic-nya kasihkan masih. Tolong panitia, tolong mic-nya satu. Ada ndak mic-nya yang wireless? Mas operator, ada mic wireless mas? Kalau nggak tahu yang wireless itu yang nggak ada kabelnya. Nah duduk dulu sayang, duduk dulu nggih, biar nggak capek nggih. Ayo. Waduh. Sini. Halo. Mas operator, mic wireless. Halo. Mic-nya MC tadi mas. Halo. Mic-nya MC tadi mas. Halo. Mic-nya MC.
Astagfirullah. Ini. Operator ini apa bukan yang biasa pegang ya? Kok lemot gitu loh maksudnya. Halo. Volume diangkat. Mas. Astagfirullahaladzim. Halo. Ayo mas, ayo adik, berdiri ya. Berdiri apa duduk? Oh mau kori, duduk aja nggak apa-apa. Ayo. Namanya siapa? Alka. Nama lengkapnya? Al-Khalifi Zikri Rabbani. Al-Khalifi Zidni Robbani. Al-Khalifi Zikri Rabbani. Al-Khalifi Zidni Zikri Rabbani. Wah, orang untuk budek aku. Zikri Rabbani, Masya Allah. Zikri. Ya wes iku panggilannya Alka. Angel jenenge iki sok malaikat mungkar nakir bingung le nakoni sampean le. Rumahnya mana sayang? Alamatnya. Rumahnya mana? Purbalingga mana? Loh, kecamatan mana? Aku rata kok jenengan ngopo jawab. Sini. Ngene iki nek dikasih ayo berdiri nak, berdiri. Ayo berdiri. Aku paling nggak suka kalau anak kecil tak tanya terus ada yang ngasih bocoran jawaban. Itu ndak mencerdaskan, ndak mendidik. Sama kayak anak lagi nggarap soal ujian terus dikasih contekan. Alamat rumahnya kecamatan mana sayang? Binangun. Kelas berapa sekolahnya Alka? Kelas 2. Kelas 2, SD apa MI? SD. Alka SD Hafiz Quran. SD Hafiz Quran. Alka udah hafal berapa juz? Baru 30. Baru 30 juz. Tapi enggak semuanya. Hah? Belum sampai apa. Alka itu hafal 30 juz apa juz 30? Juz 30. Oh, juz 30. Kaget aku. Wong tak tanya udah hafal berapa juz? Baru 30. Oh, berarti baru hafal juz 30-nya. Terus sayang ya, dihafalin terus ya. Alka pengen hafal Quran semuanya 30 juz apa enggak? Mau. Berarti nanti Alka kalau sudah lulus di SD itu mondok, rencananya mondok di pesantren apa enggak? Hah? Iya. Mondoknya di mana? Hah? Di mana? Bingung. Udah punya rencana sama mamanya? Udah, tapi lupa. Oh, udah tapi lupa. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang mau tampilnya apa? Kori. Apa baca tartil? Baca tartil. Oh ya, baca tartil. Surat apa, Nak? Yang dibaca surat apa? Al-Ataka. Al-Ataka. Ya udah, ayo Al-Ataka. Al-Ghasyiyah. Ayo. Hah? Dari apa? Yuk dari ta'awud dong. Dari apa? Ayo, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing bagus mocoe. Kayak yang ngajari gurunya kan SD-nya SD tahfidz ya. Di sekolahan gurunya kalau ngajari baca Quran kayak apa lagunya? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, gitu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Metodenya qiraati. Lanjut. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah
amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ya, sekarang ganti al-mutaffifin. Hah? Belum bisa. Katanya udah 30 juz. Belum hafal semuanya. Oh, belum hafal semuanya. Udah ganti abasa wa tawalla. Belum bisa. Duh. Ya belum bisa, jangan bentak-bentak gitu. Yang bisa selain hal ata. Udah al-a'la, sabihis marobikal a'la. Hah? Dari Angu. Dari au, ya dari au. Ayo dari au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Ya, tepuk tangan. Nah, bener. Jadi belajari anak ngaji Quran itu mulai kecil udah makharijul hurufnya, tajwidnya sekalian. Karena apa? Kalau makharijul hurufnya, tajwidnya nggak dibenerin sekalian, keburu anaknya hafal, nanti sampai tua biasanya susah ngerubahnya. Kayaknya cocok, bener. Kamu kesini sama siapa? Mama, bapak, epuh, bapak poh. Mama, bapak, epuh, bapak poh. Rombongan berarti. Epuhnya sama siapa? Sama bapak poh. Naik apa? Naik mobil. Naik mobil. Naik mobil. Kehujanan tadi enggak? Kehujanan. Kehujanan? Enggak, ini enggak basah gini kok. Dikit. Oh, sedikit. Sedikit. Ya udah. Kalau di rumah ngaji sama siapa? Mama apa bapak? Mama. Oh, mama. Bapak enggak pernah? Bapak di Jakarta. Oh, bapaknya di Jakarta. Kerja apa nak bapaknya di Jakarta? Nganter barang sama gula. Nganter barang sama gula. Terus pulangnya biasanya sebulan sekali. Gak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak pernah pulang ya bapaknya. Oh, katanya di Jakarta. Ya udah pulang. Hah? Udah pulang. Oh, udah pulang. Ya wes, dah suruh pergi ke Jakarta lagi sana itu bapakmu itu. Dah, kamu Alka minta sarung apa enggak? Mau. Mau. Sarungnya cap apa? Cap mangga. Cap mangga. Alka kok tahu sarung cap mangga? Tahu dari mana? Pernah nonton. Pernah nonton di mana? Di HP. Oh, di HP. Udah, ini sekarang nanti Alka masuk HP. Sarung mangga. Ayo, kata-kata kayak yang di HP itu. Ayo. Gak tahu. Duh. Sarung mangga untuk bapak saya ke Jakarta. Nah, ayo cepet. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga untuk bapak saya ke Jakarta. Dah, nanti nyopir suluh sarungan. Dah. Dah sarungan. Hah? Dah sarungan. Enggak sarungan? Dah sarungan. Oh, sudah sarungan. Ya udah, biar tak pakai tambahan itu sarungannya. Dah, kamu tak kasih sangu ya. Nggak usah akeh-akeh, apa anak kecil itu nggak boleh sangu akeh-akeh. 100.000. Makasih. Sama-sama. Tak tambahi 50. Sesuai amal perbuatan. Ya udah. Cepet nak. Apa mau pindah ini? Kamu mau apa? Mau apa? Mau kori ya? Mau kori? Kayak tadi, sama kayak tadi. Tilawah ya, sini.
Ayo sini. Ayo tilawah, ayo. Namanya siapa nak? Namanya siapa? Rasik. Razik. Kelas berapa sekolahnya? Kelas 5. Kelas 5. Nanti mondok apa enggak? Enggak. Enggak mondok. Cita-citanya pengen jadi apa Razik? Tentara. Oh, pengen jadi tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Enggak pengen jadi ustadz? Enggak. Hah? Enggak. Enggak. Emang bapaknya kamu tentara? Enggak. Siapa yang tentara? Kakaknya. Oh, kakaknya. Dinasnya di mana? Bandung. Di Bandung. Razik pengen jadi tentara. Ya udah kan nggak apa-apa tentara kalau mondok, malah nanti kalau Razik hafal Quran masuk tentara nggak usah tes, langsung otomatis diterima. Mau? Mondok ya. Terus nanti kalau udah lulus SD melanjutkan sekolahnya kemana? SMP. SMP. Terus dari SMP? SMA. SMA. Terus dari SMA? Daftar. Ancene pengen tenan jadi tentara saiki. Ya udah nanti kalau kamu udah jadi tentara mau apa kamu? Kalau udah jadi tentara mau apa? Tugasnya apa tentara itu? Tahu. Baca, duduk yang bagus nak, duduk yang bagus. Ayo tilawah surat Ar-Rahman. Ayo. Enggak usah baca Quran, Pak, enggak usah pakai Qurannya. Hafal enggak? Ar-Rahman. Ayo. Ayo. Iki lo malah wedi karo sampeyan iki lho. Enggak usah disetir. Ini gurunya ya. Nah, gurunya. Mangkane. Ayo. Ayo saya cepetan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana min 'allamahul. Hah? Nggak hafal. Oh enggak. Quran. Apa? Nggak pakai Quran. Oh harus pakai Quran. Sholawatan aja, kamu bisa enggak sholawatan? Ya. Ayo jah sholawatan aja, ayo. Sholawatan apa? Terserah, sholawat Jibril boleh, Israel juga boleh. Ayo. Hafalnya kamu apa? Ayo cepetan sek, aku mau pindah iki lo, ayo. Cepetan. Allahumma salli Hadap sana. ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Keselak-selak sampai calon tentara suruh jadi ustadz nggak mau milih jadi tentara. Ya enggak apa-apa, jadi apapun yang penting manfaat, yang penting berguna. Saudaramu ada berapa? Saudara. Kamu punya kakak? Punya. Berapa kakaknya? 1. Adik? Enggak. Pengen punya adik nggak? Pengen. Aku ngomong itu sama mamanya, mama aku pengen punya adik, sebentar. Mama pengen punya adik. Pengen punya adik berapa? 1. Cowok apa cewek? Cowok. Ya udah, mudah-mudahan punya adik cowok. Tapi bapakmu jangan sering-sering ke Jakarta. Nanti lama nggak punya adik nanti. Ya udah, ini tak kasih sarung cap mangga. Kata-kata sarung mangga, ayo. Sarung mangga top. Ya wes, kamu juga top. Apalagi nanti kalau kamu. Makasih. Sama-sama. Bener-bener jadi Jakarta. Tak tambahi. Udah. Makasih. Udah, saya mohon maaf. Sekarang udah jam 10. Ini aku nggak enak sama panitianya ini loh. Maaf ya Mas yang di belakang sana.
Maaf ya, maaf banget, I love you. Insya Allah nanti lain waktu kita ketemu lagi. Pangapunten sing agung, pangapunten sing donga. Gus Ulil jenengan sing donga. Monggo Yai nyuwun berkah doaipun. Saestu kula nyuwun pangapunten, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli 'ala habibina wa syafiina Muhammad sayyidina rasul ajma'in walhamdulillahi alamin hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan na'imin حمدا يوافي نعمه ويمسيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك أن يغفر ما جانيناه ويعطينا ما صلناه ويبلغنا ما قصدنا ويرزقنا طلب ويختم لنا بخاتمات السعادة ويميتنا على الشهادة اللهم بجاه نبينا محمد وآله وصحبه يسر أمورنا يسر ما قلنا برحمتك اللهم اهدنا بهداك واجعل رضاك ولا تولنا اللهم اهدنا يا رب إلى ما تحبه منا وترضى به عنا إليك أمرنا تفضل اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عنده ومنزل الشهداء عند السعادة ونسأل دائما برحمتك اللهم تقبل أعمالنا ويسر أمور وحسن مقاصدنا وعظم أجورنا وحسن أخلاقنا ونور قلوبنا وأرزاقنا ونجي عنا بلنا قليلا يا الله يا واحد يا من يا رجل يا ذا الجلال يا حنان يا إنا فتحنا الفتح بنا إنا فتحنا الفتح إنا فتحنا الفتح إنا فتحنا الله غني يا حميد يا من يكفينا بحلالك عن حرامك أقبلنا بمغفرة إنك على كل شيء قدير ربنا ابن أزواجنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على وسلم سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul mu'jizati wal Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an Sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan ya hannanu ya mannan ya rahimu ya rahman ya daimal ihsan amma ba'du ulama anal ajilla wa masyayikhana al a'izza para Bapak Kiai, Ibu-ibu Nyai,
para pengasuh dan pimpinan pondok pesantren, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya, pengurus Jam'iyah Ad-Diniyah wa Ijtima'iyah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, pengurus-pengurus ranting, baik dari syuriah, tanfidiyah, kelembagaan berikut banom-banomnya, semuanya yang kita taklimi, yang kita hormati, Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Arina Manasikana bersama Majelis Asatid, juga kepengurusannya yang kita hormati, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, tamu-tamu undangan, Bapak dan Ibu Wali Santri, rekan-rekan panitia di backup keamanan dari TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, seluruh jamaah, adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon keikhlasannya untuk sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya, dengan harapan mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan malam hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya. Juga kita niatkan mendoakan TPQ Arina Manasikana beserta ustadz-ustadzahnya, pengurusnya, dan orang-orang yang berkontribusi dalam memperjuangkan TPQ Arina Manasikana ini semuanya, santri-santrinya semuanya. Mudah-mudahan ini TPQ menjadi lembaga yang istiqomah, maslahah, manfaah, barokah ila yaumil qiyamah. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, keberadaan TPQ Arina Manasikana ini merupakan estafet dari perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa ke Indonesia oleh para aulia, diteruskan para ulama, para kiai, sampai detik ini berada di Purbalingga dalam rangka proses regenerasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manusia ini yang hadir manusia semua apa bukan ya? Kok nggak ada suaranya gitu? Manusia itu makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang merendahkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku makhluk yang derajatnya lebih rendah, yakni binatang yang hanya menjalankan proses reproduksi, tidak mau mempersiapkan proses regenerasi. Akhir-akhir ini para jamaah, kita itu seakan-akan terdidik hanya untuk kepentingan
kapitalisme dan materialisme saja. Segala sesuatu itu ukurannya materi. Segala sesuatu diukur dari harta kekayaan duniawi. Di mana-mana orang dianggap sukses, dianggap berhasil, itu ukurannya bukan keilmuannya, keimanannya, akhlakul karimahnya, ketakwaannya, bukan. Tapi orang dianggap berhasil, dianggap sukses, itu ukurannya dari finansialnya, dari kekayaan dunianya. Jadi maaf, orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Kayaknya kok nggak paham ya diajak ngaji kayak gini. Ini saya masih menerka-nerka ya, tingkat kemampuan dan pola berpikir jamaah Purbalingga itu kayak apa. Jadi maaf kalau saya masih mengukur dulu. Takutnya yang saya hadapi ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, cuma agak on gitu. Aku hampir ngomong GOBLOK Gus, tapi gak sido. Sehingga dari segi penghidupan rata-rata masyarakat kita sudah baik, tapi dari segi kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Penghidupan itu cakupannya materi, harta benda, sandang, pangan, kendaraan, anggaran, termasuk maaf departemen perbadokan itu penghidupan. Lah kalau kehidupan itu cakupannya rohani, moralitas, karakter, akhlak, kemanfaatan, ketentraman, keberkahan. Orang-orang sekarang dari segi penghidupan rata-rata sudah baik, tapi dalam hal kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Akhlakul karimah kita kalah sama orang-orang dulu. Keberkahan hidup kita kalah dengan orang-orang dulu. Ketentraman dan kemanfaatan kalah sama orang-orang dulu. Kalau penghidupan menang. Orang-orang sekarang dari segi materi, finansial, kekayaan, harta benda udah jauh lebih baik daripada orang-orang dulu. Wong biyen niku nur ngapunten tesih larat-larat. Sekarang cari orang miskin susah, nyari orang yang benar-benar miskin sekarang susah. Buktinya Purbalingga ini kalau ada bantuan raskin dari pemerintah banyak yang nggak doyan, tapi berasnya diterima, dijual, ditukok beras ngapi. Iki wonge teko, wonge kudu ngireng. Loh, orang dulu itu masih miskin-miskin bener. Maaf ya, orang dulu makan nasi putih sama daging itu kalau nggak lagi selamatan, lagi hajatan, lagi momen-momen penting nggak keturutan. Kalau orang sekarang mau makan menu kayak apa aja keturutan. Gini bang, dulu makan kok lauknya dadar, telur goreng, itu nunggu ada ndok kopior. Jadi kalau nggak ada telur kopior itu ya ndak makan dadar. Lah sekarang sak mbledose wetengmu kepingin mangan menu model opo wae lakon. Makanya jangan heran di pengajian aja makanan seliweran. Dulu kalau ada orang sakit itu rata-rata penyakitnya karena kurang makan. Makanya kalau ke dokter habis didiagnosa, diperiksa, diobati sama dokter dinasihati makan yang banyak, mangano sing akeh. Oh, panganan kuwi obat, panganan kuwi tombo, dipangani akeh, waras. Penyakitnya pancen mergo kaliren. Sekarang kalau ada orang sakit itu rata-rata penyakitnya karena kebanyakan
Makanya kalau ke dokter periksa sama dokter mesti diomongi, sembarang-barang mbok emploki kabeh. Jangan makan ini, jangan makan ini. Kamu nggak boleh makan kacang, kangkung karena kamu ini kolesterol. Nggak boleh makan udang karena asam urat, misalnya kayak gitu. Jadi penyakitnya orang sekarang itu penyakit kebanyakan makan enak gitu. Terus pakaian, orang dulu hanya jelek-jelek, tambalan. Bisa beli baju baru itu setahun sekali, nunggu lebaran. Itu pun anaknya orang kaya. Kalau anaknya orang miskin, walaupun lebaran nggak bisa beli baju baru. Baju lama itu di winter. Masih ingat enggak, bapak ibu dulu sekolah di SD, itu dibelikan sepatu sama orang tua ya cuma sekali. Iki diwet-wet, nanti tekan kelas 6. Jadi kakinya pendek, nang sepatunya panjang, wapi kaya Donald bebek. Kegeden terus diganjeli gombal ngono kae. Sekarang Masya Allah, namanya pakaian itu berbagai mode. Tiap minggu ada keluaran terbaru, modis, funky, trendy. Saniki golek uang sing klambine elek kangelan. Rumah, wah orang dulu rumahnya jelek-jelek. Sekarang coba nyari rumah jelek di Purbalingga udah hampir nggak ada. Kalaupun ada rumah yang dianggap jelek, dapat program bedah rumah. Nggih napa nggih? Dah kalau orang dulu Masya Allah rumahnya bolong-bolong. Kalau malam itu angin masuk hubuk, nggak ada kipas angin apalagi AC. Dulu adanya cuma AB, angin berobos itu. Kalau musim penghujan becek semua. Kalau musim kemarau berdebu sampai tinggal omah undur-undur. Sekarang nyari undur-undur udah susah. Orang sekarang itu rumahnya wes bagus-bagus semua. Saya yakin kok yang hadir di sini ini rumahnya bagus-bagus semua. Kadang-kadang bapak ibu merasa rumahnya jelek, sesungguhnya rumah bapak ibu nggak jelek kok, enggak. Hanya saja ada tetangga bangun rumah lebih bagus daripada rumahnya bapak ibu. Jadi rumahmu itu cuma salah posisi aja. Kalau pengen kelihatan bagus ya geser, jejer ke omah sing elek ora omahmu ketok apik. Apik eleke omahi padha karo wajah manusia. Ngono, ibu-ibu bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek tergantung jejerane sapa. Lah kalau jejerane perempuan cantik ya ketok elek. Lah nek jejere wong wadon sing elek ya ketok ayu. Mulane ibu-ibu kalau pengen kelihatan cantik, aku pesen lungguh sak lungguh sing hati-hati. Nyari rombongan jelek. Jadi maaf ya, kalau dari segi penghidupan, orang sekarang udah baik. Tapi kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Makanya ngapunten di sini pentingnya proses regenerasi. Bukan hanya reproduksi. Kalau regenerasi itu melahirkan anak historis, sedangkan reproduksi hanya melahirkan anak biologis. Kok koyo gak paham? Sorry, saya pakai bahasa kayak gini. Pertama pertimbangannya, Purbalingga ini kan bahasanya ngapak. Kalau saya nanti pakai bahasa Jawa, takutnya Jawa Timur sama Purbalingga beda bahasanya, maka saya pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, belakangan ini saya itu sering ngaji di kalangan akademis. Lah malam ini kan kalangan jemburis. Ya iya harus menyesuaikan gitu. Regenerasi itu melahirkan anak historis, anak sejarah, anak zaman yang mampu mengukir prestasi emas dalam kehidupannya. Itu regenerasi. Lah kalau reproduksi itu hanya melahirkan anak biologis, anak hasil dari Departemen Perpetingkeringan. Udah, kita nggak bicara tentang reproduksi, nggak usah dibicarakan, sudah ahli-ahli semua. Ini kita bicara regenerasi. Regenerasi akhir-akhir ini Bapak Ibu terhambat karena kemajuan zaman, karena kecanggihan teknologi. Kita hidup di zaman milenial, anak muda itu kita hidup di zaman digital. Maka manusia sekarang mau nggak mau dituntut harus siap menjadi manusia-manusia siluman, artinya manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu hidupnya hanya di dunia nyata saja, orang sekarang
di samping hidup di dunia nyata justru malah lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Berarti kita ini sekarang hidupnya di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Kira-kira orang sekarang lebih banyak hidup di dunia nyata apa di dunia maya? Lebih banyak hidup di dunia maya, lewat alat yang setiap tangan sudah pegang. Bahkan kadang satu orang punya 3. Saya sering istilahkan sebagai setan gepeng itu. HP. Halo. Indonesia ini peringkat 1 di seluruh dunia, penduduk paling gila dengan HP. Sak donya peringkat 1 Indonesia. Jadi peredaran HP terbesar di seluruh dunia, ranking 1 Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Lungke. Makanya maaf banget. Saya akhir-akhir ini kalau ceramah itu kadang-kadang berat rasa di hati. Karena kenapa? Ya maunya ceramah ngaji itu 100% di dunia nyata. Tapi kebanyakan majelis-majelis yang saya datangi, jamaahnya itu 80% berada di dunia maya. Orang saya ceramah, jamaahnya mainin HP. Coba. Kita ngaji, jamaahnya bikin story. Kita ceramah serius, jamaahnya update status. Nih kudung coklat itu. Habis moto saya ceklek langsung dibikin status ngaji Abah Anza. Lu sekarang emang gitu kok. Mboh. Jujur ya, jujur. Saya itu sekarang kalau ada yang ngundang ceramah dari manapun, si malakama saya. Antara ya dilema kalau ndak ngerti, antara diterima apa ditolak. Mau saya terima kok nggak sesuai dengan keinginan hati, mau saya tolak kok yo sopo ngomong eman-eman. Mesti ngomong eman-eman ini mesti pikirannya duit ngono mesti. Wes terus terang ae. Suudzon itu namanya. Jangan negatif thinking. Dikira kiai itu mata duiten. Dikira kiai itu materialis. Apa dipikir kiai-kiai ku nek kalau duit terus moh ngono piye kok yo. Gini loh. Bener saya dilema antara saya terima apa saya tolak kalau diundang ceramah akhir-akhir ini. Mau saya terima kok enggak cocok sama keinginan hati. Lah keinginannya ya tadi ngaji itu yang serius, yang ngaji beneran. Tapi mau ditolaki kok ya wis mbuh sak mbletate lambemu wis. Kok ya kasihan gitu loh. Maksudnya kasihan orang ngundang ngajak ngaji, saya waktunya ada, masa kita mau. Gitu loh. Kok duit itu yo penting. Cuman kan yang jauh lebih penting daripada duit itu dulur gitu loh. Loh iya, mau saya terima itu kadang-kadang berat. Beratnya satu, pertimbangannya tadi. Maaf. Lah kita maunya ngaji itu ya ngaji. Itu di dunia nyata lah. Yang kedua, sekarang penceramah itu sedang dalam pengawasan super ketat dari netizen yang maha benar dengan segala firman-Nya. Gitu. Kepleset dikit, lembut. Ceramah misalnya 90 menit, itu yang 80 menit isinya bagus. Yang 10 menit jelek. Ini yang digoreng ini yang 10 menit. Bukan cuma digoreng, diliwet sampai lembut. Yang 80 menit hilang. Gitu loh. Loh padahal siapa sih yang nggak ada jeleknya?
Setiap orang baik pasti ada kejelekannya, setiap orang jelek pasti ada kebaikannya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anzah. Ngono ku gawean status kok galau tingkat dewa. Opo ngono? Loh, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Ketua PCNU yang sekarang baik, kalau nggak baik nggak mungkin jadi ketua PCNU. Tapi beliau pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dulu waktu di pondok, ke warung itu ambil pisang goreng 5 bayar 2, malah urung lunas tekan saiki. Dulu yo suka nyuri mangga itu orangnya. Persis sebagaimana setiap orang buruk pasti ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Padha karo saya sering sampaikan, setiap kebaikan itu pasti ada sisi buruknya, dan setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Ini kalau nggak dikasih contoh mesti orang paham. Soalnya yang saya hadapi ganteng-ganteng, cantik-cantik, cuma yuk dikasih contoh hai. Pada setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya. Misalnya ya, warga Purbalingga ini kan terkenal orangnya dermawan, wonge lomo-lomo, terkenal, saben ketemu kiai mesti nyangoni. Misalnya ibu ada pengemis ke rumah ibu kasih uang 100.000, pancen ibu terkenal lomo. Minggu depan datang lagi pengemisnya, ibu lagi 100.000, terkenal lomo kan uang Purbalingga. Minggu berikutnya datang lagi itu pengemis kasih lagi 100.000. Lah ibu kan lomo, pikirannya malah gini, ini pengemis kesini bukan maunya sendiri, ada yang menggerakkan. Siapa? Allah yang menggerakkan. Malah ini merupakan ladang pahala bagi saya. Ngono jare wong Purbalingga. Akhirnya timbul langganan. Tiap minggu datang dan terus dikasih 100.000. Baik apa baik? Orang banter baik apa baik? Baik, tapi itu ada sisi buruknya. Ibu aja yang nggak tahu. Apa sisi buruknya? Bukankah Nabi menyatakan, la yazalur rajulu yasalun nas, kalau ada orang yang suka meminta-minta pada manusia, garis miring ngemis-ngemis, hatta ya'tiya yaumal qiyamah walaysa fi wajhihi muz'atul lahmin, orang itu besok pada hari kiamat akan datang dengan keadaan di wajahnya sama sekali nggak ada dagingnya, alias jadi tengkorak, yang itu sebagai simbol bahwa dia penduduk neraka, dia ahli neraka. Kenapa kok sampai jadi tengkorak? Karena suka ngemis. Kenapa suka ngemis? Karena sampean paringi terus. Berarti ibu punya jasa, ibu ikut berkontribusi membantu orang itu jadi tengkorak. Ayo api apa elek? Elek, mulane lek ana pengemis aja kei. Loh, seneng iki sing pelit-pelit iki, seneng iki sing cetil-cetil. Mah aku mau bantu dirimu dadi tengkorak. Ngono lho Bu. Contoh lagi. Habis pengajian ini kan tadi hujan, terus ada jamaah yang demam, panas menggigil, ketemu sama ketua CNO Gus Ulil. Gus Ulil kan, kenapa Bu, panas Gus, panas Gus, habis pengajian semalam lo panas, soalnya peneramai ngoceh wae ora rampung-rampung. Panas, dibelikan paracetamol sama Gus Ulil. Ibu diminum, habis minum paracetamol langsung sembuh, alhamdulillah. Ayo jawab yang banter, menurut Gus Ulil sae napa sae? Loh, kurang banter, maringi wong loro sakit diparingi obat sembuh, panas diparingi obat sembuh. Gus Ulil sae napa sae?
Awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah, monggo dibidalaken ten kuburan. Lho kan mantun disaksekne. Monggo dibidalaken ten makbaro sareng-sareng la ilaha illallah. Sae Gus Ulil. Tapi jangan lupa dalam kesayangannya Gus Ulil tadi ada sisi buruknya. Apa itu? Ingat Rasulullah bersabda, "Huma yaumin kafaratu sanatin." Panas, ya, sakit panas hari itu menghapus dosa setahun gara-gara paracetamol wong iki. Orang tadi dosanya setahun nggak jadi dihapus sama Allah. Ya kalau sakit panasnya cuma sehari, lah kalau sakit panasnya seminggu berarti dosa 7 tahun nggak jadi dihapus gara-gara paracetamol wong iki. Ayo Gus Ulil ngoten niku berarti saya napa awon? Elek. Dan kebaikan itu ada buruknya. Demikian pula dalam setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Ibu maaf misalnya ya, ibu sampean punya suami. Suami kan laki-laki. Mulutnya tuh suka ngata-ngatin ibu, cangkem elek. Ngapun ya, baru ngomong cangkem ini biasa. Maaf, biasa ini kan tabu. Purbalingga terkenal halus, di Purbalingga kan bahasa cocot. Jadi gini, suami sampeyan itu masya Allah kotor mulutnya. Pagi belum ibu bikinin kopi, marah-marah ibu dikata-katain, wis pokoknya bintang kaki 4 keluar semua. Kepala ibu dibentur-bentur tembok. Jawab bu, suami kayak gitu, api apa elek? Leh ngomong elek kok kaya dendam ngono modele. Elek suami apaan itu? Padahal itu ada baiknya. Ayyuma mra'atin sabar ala su'i khuluqi zawjiha a'taha Allahu ta'ala minal ajri mithla sawasi. Istri yang sabar menghadapi buruknya akhlak suami. Punya suami akhlaknya buruk banget. Istrinya bisa bersabar melayani dengan baik, maka itu istri mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat Asiyah binti Sahim. Apa itu? Belum mati sudah diperlihatkan surganya. Ono wong lanang bantu ngetokke swargamu bu, kuwi wong lanang elek apik. Apik. Makanya suami jelek itu bu mempercepat istri masuk surga. Berbahagia ibu-ibu sing duwe bojo elek. Gampang mlebu swarga. Makanya tolong kalau suaminya udah jelek, akhlaknya jelek pula, tolong dirawat yang baik. Yo dilsem, yo diblonyoi minyak kayu putih, tetap disayang. Kalau tidur perhatikan dulu sama. Nek perlu di center nganggo HP. Alhamdulillah ya Allah, nyongi kok duwe ingon-ingon koyong ini. Ngono. Maaf, ini diantara dampak yang saya sebut setan gepeng tadi. Bukankah gara-gara HP itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Sehingga banyak yang sholat subuhnya kesiangan, betul? Lah kalau orang dulu belum ada HP, bahkan TV listrik belum ada, sore udah pada tidur, jadi subuhnya tepat waktu. Sebelum subuh masih bisa sholat sunnah, subuh nggak kesiangan. Kan orang dulu tidurnya sore. Jam 9, 10 maksimal pada tidur. Makanya wong biyen ku anake okeh-okeh. Akeh ya. Lha kan turune sore, dadi suwengi iki sik iso ping pira ngono. Ya Allah. Sekarang itu wis utak-utak HP sampai dini hari. Hingga banyak yang subuhnya kesiangan. Jam 8 baru bangun. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil berarti qinan lillahi ta'ala. Gara-gara itu pula orang sekarang jadi males baca Quran, betul? Wis toh, jujur lah, kapan gak jujur pindah aku. Orang ini panitia dari Purwokerto aja dan jemput dari sebelum maghrib di makhluk emang. Mau ini loh masuk ya. Halo, coba ibu maaf. Lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Lebih banyak mana melihat tulisan Quran sama melihat HP? Lebih banyak mana baca Al-Quran sama menterlengi HP? Ya udah besok di akhirat minta syafaatnya Samsung, ya, minta syafaatnya Oppo itu.
Ya Allah. Ini keberkahan berulang. Kadang-kadang ditanya, banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Banyak pegang HP. Kan di HP juga ada Quran. Bisa disetting, ada aplikasi Qurannya, tinggal buka. Iya, nggak salah. Tapi seberapa sering itu aplikasi Quran di HP-mu kamu buka? Pertanyaannya kan itu. Kalaupun baca Al-Quran via HP, maaf, itu mengurangi nilai barokah. Orang dulu kalau mau baca Quran, wudhu dulu. Itu kan nggak boleh pegang mushaf Quran kecuali suci dari hadas. La yasuhu illal mutahharun. Jadi orang dulu kalau mau baca Quran, wudhu. Lah wudhu itu barokah, wudhu itu ibadah, wudhu itu pahalanya besar, wudhu itu terjaga dari maksiat, wudhu itu terhindar dari setan, dijaga malaikat. Udah dapat pahala. Pakaiannya rapi kalau mau baca Quran, orang dulu tutup aurat. Kemudian menyekel, mendemek mushaf Quran itu udah dapat pahala. Dibuka, mendelok, menjenggilengil dan mementelengi tulisannya Quran itu dapat pahala. Membacanya dapat pahala, kesulitannya dalam membaca dapat pahala, penuh dengan berkah. Sekarang kan ngentengke wong saiki karena di HP ada aplikasi Quran, jadi mau baca Quran nggak usah pegang mushaf, nggak usah wudhu. Kadang pakaiannya sekenanya, kadang sikapnya juga sekenanya, sambil meringkring, sambil tidur-tiduran. Itu buka HP tulisannya ayat Quran, sambil entut tutet produt. Kok tutet produt? Lah memang suara entut itu kan tergantung ukuran bokong. Lah kalau bokongnya kecil tik ngono, bokongnya sedang nyetet, bokong gede buat, apalagi gede kuandel kayak aku ki apa tak teliti ya Bu. Gara-gara itu maaf sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, banyak anak yang berani sama orang tua. Maaf anak-anak pandangan rata-rata semuanya walaupun masih kecil-kecil sudah pegang HP, betul? Banyak sekarang anak-anaknya itu maaf lebih memperhatikan ibunya apa HP-nya, lebih nurut sama bapaknya apa HP-nya, lebih sering pegang kitabnya apa HP-nya, lebih sering mempelajari buku pelajaran sekolahnya apa HP-nya. Syukur. Kenapa seperti itu? Ya soal ibune yang ngono. Ibu-ibu zaman dulu itu kalau habis maghrib ngaji, baca Quran, belum ada listrik, masih pakai sentir, gedulumuan, kotomoto, kuandel kayak. Lah sekarang ibu-ibu kalau habis maghrib baca Quran apa tiktokan? Api-api. Ya itu. Sekarang maaf, kadang-kadang ada nenek atau kakek kangen sama cucunya, akhirnya nenek kakek itu ke rumah cucunya, bukan putunya yang son simbah, malah simbahnya yang son putu saiki. Lah kalau mbahnya datang kira-kira putune iku jagongi mbahe apa jagongi HP-ne? Halo? Ini diperhatikan apa enggak tuh aku ngomong ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu maaf ya. Gara-gara itu pun sekarang dunia jadi terbalik. Banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Sekarang gitu. Harusnya anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Dulu orang tua itu kendel merintah anak. Sekarang malah anak yang kendel merintah wong tuane. Sekarang gitu. Banyak orang tua yang malah berbakti kepada anak. Kalau anak dulu itu berbakti sama orang tua, anak dulu manut sama orang tua, urusan apapun manut sama orang tua, sampai baju pakaian apapun ya manut sama orang tua, dibeliin sama orang tua, sekolah manut pilihannya orang tua, ngaji mondok kemana manut pilihan orang tua, sampai nikah itu manut pilihan orang tua. Anak-anak dulu, betul? Iya, kadang jadi manten lu sing kurus-kuran kok. Enggak, nggak kenal itu pilihannya orang tua. Manten singkur-singkuran, tapi yuk tiap tahun protot lemana. Sekarang coba ibu misalnya punya anak perawan, terus ibu pilihkan jodohnya. Tak ento kayak yo. Kayak lo imam kayak lo, kayak bocah surgep neng masjid no, ibu seneng. Mah Bu, ini ora seneng kok. Manut. Ora ono wong kowe nyuwun anak ibu ya oleh bapakmu ya manut mbahmu. Nyatane uripe ya kepenak. Mah nyang seneng kok. Manut, mah. Lah nek ibu maksa ya imam kon ngerabi rika ngono. Ini anak sekarang seperti itu. Nah, karenanya
Pak. Oh, belum tadi, sekarang 5 menit. Ini. Oke, saya hanya ingin sampaikan rumusan sederhana terkait pendidikan anak. Karena bicara TPQ, Al-Quran ini pendidikan dasar. Nanti kita kaitkan kalau waktunya mencukupi, kalau nggak mencukupi ya kapan-kapan undang lagi lah. Jangan sampai anak itu nggak bisa baca Al-Quran, Bu. Jangan sampai anak nggak bisa baca Al-Quran. Ini sekarang yang lagi memprihatinkan pula. Anak sekarang tuh belajar Al-Quran cepat bisa dibanding anak dulu. Cepat bisa anak sekarang, karena sekarang banyak metode-metode praktis, metode cepat cara belajar Al-Quran. Betul? Betul? Kalau dulu, Masya Allah, dulu itu semua rata-rata pakai Qaidah Al-Hadiyah. Kalau di daerah saya namanya turutan. Di sini apa? Kami dulu kan tuh ngaji Quran itu pakai Qaidah Al-Hadiyah, pakai turutan. Mulai menghafal huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dandang, rusa, baital gal, roza, shin, sok, dha'ifain, fa'uf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, lam, alif, hamzah, ya. Dulu terus naik pelajarannya alif fathah, alif kasroh, alif dhammah, ba fathah, ba kasroh, bi, ba dhammah, bu, kaf, kaf kasroh, ki, kaf dhammah, ku, mim fathah, ta, mim dhammah, mu. Nembe iki yo nyang mata-mata jamaah iki. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya dhammah yu. I love you too. Ngono. Dulu begitu kok ngajinya. Alif ya sukun fathah ai, mim sin sukun kasroh mis ya dhammah yu. Aku juga kangen kok sama kamu. Dulu begitu ngajinya. Kalau turutan sudah khatam baru mulai mancek ngaji Al-Quran. Itu ngaji Qurannya ngedep kiai, ngedep bunyai, musyafahah, per huruf disetorkan. Tidak disebut khatam, tidak nyatakan khatam sebelum 114 surah, 30 juz utuh, semuanya dibaca setoran di hadapan gurunya. Utuh 114 surah, 30 juz setoran semua di hadapan gurunya, nggak ada satu huruf pun yang terlewatkan. Baru dinyatakan khatam, baru diselamati. Betul? Dulu begitu, sekarang enggak. Belajar 6 jilid sudah wisuda. Pakai toga, dapat piagam, ngono boleh bangga anakku wis wisuda Al-Quran, wisuda pret. 6 jilid tok itu dianggap udah khatam, dianggap udah lulus. Makanya anak sekarang cepat bisa belajar dan baca Qur'annya, tapi cepat melupakan pula. Setelah bisa membaca, apakah terbiasa membacanya? Kalau dulu karena untuk bisa membaca Quran itu susahnya luar biasa, berat. Jadi perjuangan berat bisa lancar baca Quran itu, sehingga begitu bisa dipertahankan dan rutin. Ramadan itu kalau tadarus Al-Quran habis taraweh sampai sahur dulu, betul? Sekarang mana ada anak-anak muda mau tadarusan Quran? Langka kalaupun ada. Ngadet ngopong ini. Nah, begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbaknya langsung tepuk tangan. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki kuat berdiri. Sembuh. Nah, ini maaf. Terus anak tuh setelah khatam ngaji Al-Quran 30 juz, lanjut belajar plus tajwidnya itu, dihafalin tajwidnya itu, mulai Syifaul Jinan, Tufatul Atfal munggah terus. Habis itu ngaji kitab, lanjut sampai rabi masih ngaji kalau anak dulu. Betul? Sekarang habis wisuda TPQ hari mana anak 6 jilid tok udah nggak mengaji. Usia SMP, usia MTS, anak-anak sekarang banyak yang nggak mau ngaji. Pokoknya SPMI masih mau ngaji, tapi kalau udah SMP, MTS, lain udah nggak mau ngaji. Betul? Makanya saran saya, solusi terbaik pendidikan anak akhir-akhir ini adalah pondok pesantren. Sekolah, iya, sekolah di pondok pesantren. No, sekolah neng pondok, ojo mondok neng sekolahan. Coba, sekolah neng pondok, karo mondok neng sekolahan, sama apa beda? Beda, iki ilmu balaghah iki. Padha karo yo, gede ndase ambek ndase gede. Sama apa beda? Beda. Kalau gede ndase itu sombong, besar kepala itu orang sombong. Lah nek ndase gede emang kepalanya besar.
Jadi ukuran entes gede. Emboh. Modelnya ora patek ngaji kok. Sekolah ning pondok sama pondok ning sekolahan itu beda. Kalau sekolah ning pondok ya sekolah, tapi sekolahnya di lingkup pondok pesantren, sehingga anak-anak bukan hanya sekolah formal saja, lanjut ngaji diniyahnya, bukan hanya dididik ngaji diniyah, langsung praktek akhlakul karimah, dibimbing sama ustadz ustadzahnya, diawasi sama pengurus-pengurusnya, didoakan bunyainya, diriyadhi sama kiainya. Alhamdulillah. Mungkin model kaya ora tau diudani kok. Salah panitia nggak mau pondok, coba dikasih tenda kan tenang. Ini panitia ngiri nih. Nggak usah keplok, wong dirimu ya gak nyumbang. Tenda itu ya nyewa. Ya enggak jadi hujan. Kalau belum selesai ngajinya enggak jadi hujan. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah. Tuh, kasihan nanti kalau basah sampai BH-nya. Itu ada yang udah persiapan kemudian plastik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu udah taring saya, ini waktunya mepet. Di antara keistimewaannya Al-Quran dulu, sebelum nanti kita ke rumusan sederhana yang saya janjikan, kalau cukup waktunya sekali lagi saya mohon maaf ya, kapan-kapan lagi. Di antara istimewaannya Al-Quran yang setebal itu, sebanyak itu, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf. Tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang setebal Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa ada yang kelewatan satu huruf. Tapi kalau Quran bisa, sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain, rasa-rasanya belum pernah ada ya lomba hafalan kitab suci agama lain. Jenengan nanti lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka, karena sepinter-pinternya pemeluk agama lain gak bakal ada yang bisa hafal kitab sucinya utuh, tidak ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebal, begitu banyak, ayatnya banyak yang mirip-mirip, itu lo bisa dihafal. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin. Malah banyak kok anak-anak itu masih umur 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Banyak itu anak umur 8 tahun, 9 tahun, apalagi anak-anak umur 57 tahun yang sekarang plastik itu udah hafal berapa juz, Bu? Hah? Kan ibu-ibu sini banyak hafal juz mangga, juz apel. Hanya laku ini. Malah ada orang, maaf, punya keterbatasan penglihatan, sama Allah ditakdir nggak bisa melihat. Mborati kena kurang gatek kok. Lanjut apa enggak? Oke. Banyak orang yang tidak bisa melihat, takdir buta sama Allah, tapi hafal Quran 30 juz utuh, nggak ada yang kelewatan sehuruf pun. Itu yang nggak bisa melihat. Lah yang matanya melorok kayak yang ada di depan saya sekarang, payungan itu malah lemek gue payungan kok. Memang Quran itu mukjizat yang beda ya yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran. Terbesar kedua Isra Mi'raj. Kapan-kapan yang terano. Di saat mukjizat dari semua nabi dan rasul sekarang sudah nggak ada. Tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat. Al-Quran nggak akan hilang. Al-Quran nggak mungkin bisa dirubah. Kalaupun ada yang berupaya merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saja Al-Quran dirubah, pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami sendiri yang menjaganya. Bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Quran diantaranya melalui para penghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, Al-Quran itu tetap ada sampai kiamat, bahkan sampai di surga. Quran tetap ada. Mang Tini benjang Bapak Ibu kok menawi panjenengan ki kok sios mlebu swarga. Menawi sios kok amin. Sios mboten ketinggalan, mboten sios wong ngaji umek noto plastik. Lanjut mboten iki. Kalau minta lanjut perhatiin dong. Aku tuh orangnya paling gak suka kalau diwakin.
Aku jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini demi kamu sayang. Kok kamu nyuekin aku sih? Halo, halo, lanjut tuh. Misalnya dengan benjang sido mlebu swarga bisa masih ada Al-Quran. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain sekarang udah nggak ada. Mukjizat nabi-nabi yang lain bahkan sekarang udah bisa diterjemah dalam sains modern, ilmu pengetahuan modern. Contoh, ya Allah, berarti ini ngajinya udah disuruh selesai ini berarti. Nah ya Allah, nanti kita minta ke Allah supaya hujannya reda, tapi tolong diperhatikan dulu mukjizat dari para nabi dan para rasul semuanya selain Al-Quran itu sekarang nggak ada, udah bisa diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan modern. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat, kalau dipulkan ke Laut Merah jedet, lautan terbelah, terbentang jembatan menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang udah bisa diterjemah. Antara Surabaya dengan Madura itu ada selat yang sangat lebar. Sekarang udah ada jembatan namanya Suramadu, lebih panjang daripada jembatan Nabi Musa. Halo? Ya Allah. Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa bicara dalam bahasa binatang. Sekarang pemain-pemain sirkus ya bisa. Binatang-binatang diperintah apa? Ngikut tok. Nabi Ibrahim punya mukjizat bar api ndak mempan kabare lihat yang ngono. Ya Allah, ya Allah. Mukjizat Al-Qur'an midad ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun di antara bentuk kemuliaan Al-Qur'an, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Al-Qur'an itu sangat mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari semua malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Turunnya pada bulan suci Ramadan, maka dari semua bulan-bulan yang ada, Ramadan menjadi bulan yang paling. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Maka dari semua malam yang ada di jagat raya semesta ini, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga tempat manapun di permukaan bumi yang digunakan untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi tempat yang paling. Orang yang mau mengajar Al-Quran pasti menjadi orang yang mau mengaji mempelajari Al-Quran pasti menjadi orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran pasti menjadi orang tua yang pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pejabat yang dukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran juga akan menjadi pejabat yang nek nyumbang. Maka untuk itu mohon keikhlasan Bapak Ibu panjenengan semua dan seluruh jamaah. Ini ada permintaan dari pengurus, dari panitia, infak panjenengan semua yang dijariahkan untuk TPQ Arina Anasikana. Berapapun nanti yang panjenengan infak akan bernilai jariah. Artinya jariah itu mengalir, pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Sekali panjenengan ngasih ini nanti, maka panjenengan sudah dapat pahala dan itu enggak henti-henti, terus pahalanya sampai kiamat. Alhamdulillah. Kayak sampean misalnya sedekah kepada pengemis misalnya, ya ketika sampean sedekah itu dapat pahala, tapi setelah itu selesai. Beda dengan jariah ke TPQ, ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid, itu terus dan terus selama TPQ Arina Anasikana masih digunakan untuk proses belajar mengajar, lebih-lebih belajar Al-Quran. Selama itulah dengan terus apa pahalanya. Karenanya sekali lagi Bapak Ibu mohon siapkan tim terkait dengan panitia segera keliling panitia departemen pengemisan. Ya enggak apa-apa ngemis akhirat, justru panitia membantu kita, memudahkan kita sambil kita berselawat sambil nunggu hujannya insya Allah reda sebentar lagi. Yuk sambil sedekah sambil berselawat Bapak Ibu ikhlas betul-betul, monggo bareng-bareng maca selawat Jibril dipandu sama grup selawat. Kok bungkus wis antar bane. Allahumma sholli ala